Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya akan menjelaskan tentang integral lipat 2. Integral untuk fungsi satu variabel, kita membentuk suatu partisi dari interval A sampai B menjadi interval-interval yang panjangnya delta x, K. Nah, K ini adalah 1, 2, 3, sampai N. Nah, integral A sampai B fx dx sama dengan limit N menuju tak hingga sigma K sama dengan 1 sampai N f xk delta xk. Dengan cara yang sama, kita definisikan integral untuk dua fungsi variabel dalam setiap sub daerah. Pilih suatu titik P, K, X, K, YK, dan bentuklah jumlahnya. Sigma K sama dengan 1 sampai N, F, X, K, YK dikali delta K kali A. Sama dengan F, X1, Y1 delta 1 kali A ditambah F, X2, Y2 dikali delta 2 kali A ditambah F, Xn, Yn delta N kali A. Jika jumlah subdaerah makin besar, N sampai menuju tak hingga, maka integral rangkap atau lipat 2 dari fungsi fxy atas daerah R didefinisikan, yaitu ini integral lipat daerah R fxy dA sama dengan limit N menuju tak hingga sigma K sama dengan 1 sampai N fx K, YK delta K kali A. Nah, untuk menghitung integral lipat 2 dapat digunakan integral berulang yang ditulis dalam bentuk integral lipat R fxy dA sama dengan integral lipat R fxy dx kali dy itu sama dengan integral A menuju sampai B dalam kurung integral y sama dengan x1y sampai y sama dengan f2y fxy dx dikali dy, di mana integral yang ada dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel y sebagai konstanta, kemudian hasilnya diintegral kembali terhadap y. B, integral lipat R fxy dA sama dengan integral lipat R fxy dy dikali dx. Ini kebalikannya ya, yang tadi dx kali dy. Sekarang kita coba mencari selanjutnya, yaitu dy dx sama dengan integral A sampai B dan kurung integral y sama dengan f1y sampai y sama dengan f2y xy dy dikali dx, di mana integral yang ada dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu dengan menganggap variabel x sebagai konstanta, kemudian hasilnya diintegralkan kembali dengan x. Nah, jika integral lipat 2 di atas antara A dan B, secara umum itu akan memberikan hasil yang sama. Jika kita mencari mau dx dy ataupun dy dx, itu hasilnya akan sama. Selanjutnya integral lipat 2 dengan batas persegi panjang. Nah, jika kita mau mencari luas persegi panjang, itu kan rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, kita juga bisa menggunakan integral lipat. Nah, jadi kita bisa mencari luas daerah R ini menggunakan integral lipat dengan rumus R sama dengan integral A sampai B, integral C sampai D, fxy dx dy, di mana R, xy, x besar sama A kecil sama B, y besar sama C kecil sama D, AB dan ABC dan D adalah konstanta. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Saya Ira Rayani Rizwana akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan hasil integral dari fungsi x kuadrat y dy dx. Sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu kita harus tahu. Nah, untuk batasannya dy dan dx itu yang mana? Nah, karena dy ini yang di depan, maka batasannya itu yang ini, integral 0 sampai 1. Kalau dx ini kan
di belakang, maka batasannya juga di belakang, yaitu min 1 sampai 1. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Karena kita kerjakan yang dy dulu, karena dy ini berada di depan. Jadi, integral 0 sampai 1 x kuadrat y dy sama dengan x kuadrat dikali integral y dy. Nah, kita integralkan y-nya itu hasilnya y kuadrat per 2. Jadi, sama dengan x kuadrat dikali y kuadrat per 2. Langsung saja kita masuk batasannya dari 0 sampai 1. Y-nya kita ganti menjadi 1 dan 0. Jadi, x kuadrat dikali 1 kuadrat per 2 dikurang x kuadrat dikali 0 kuadrat per 2. Sama dengan x kuadrat per 2 dikurang 0 sama dengan x kuadrat per 2. Nah, sudah dapat integral dari dy-nya. Selanjutnya kita integral terhadap x. Yang ini kita masukkan ke sini dengan batasan min 1 sampai 1. Integral min 1 sampai 1 x kuadrat per 2 dx sama dengan integral x kuadrat per 2 dx. Nah, ini kita integral menjadi 1 per 2 dikali integral x kuadrat dx. Integral dari x kuadrat ini yaitu x pangkat 3 per 3. Kita kalikan langsung, 1 dikali x pangkat 3, x pangkat 3, 2 dikali 3, 6. Jadi, langsung saja kita masuk batasannya dari min 1 sampai 1. Dengan x kita ganti jadi 1 dan min 1. Sama dengan 1 pangkat 3 per 6 dikurang min 1 pangkat 3 per 6. Sama dengan 1 per 3. Nah, integral lipat 2 hasilnya yaitu 1 per 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan hasil integral dari fungsi xe pangkat min xy dy dx. Nah, ini kan integralnya terhadap y, maka x-nya sebagai konstanta, sedangkan e pangkat min xy ini x pangkat min xy ini kita integralkan, karena dy ini kan di depan, dan dx ini di belakang. Kita integral dy-nya dengan batasan a sampai tak hingga, kemudian dx dengan batasan 0 sampai 1. Nah, jadi kita integral dulu terlebih dahulu yang e pangkat min xy ini, hasilnya x dikali min e pangkat min xy per x dengan batasan a sampai tak hingga. Nah, langsung saja kita masukkan, kita ganti y-nya menjadi tak hingga dan a. Setelah diperhitung, hasilnya menjadi e pangkat min ax. Kemudian, kita integralkan terhadap dx. Yang ini kita masukkan ke sini. Integral 0 sampai 1, e pangkat min ax sama dengan e pangkat min ax dx sama dengan integral e pangkat min ax dx. Kita integralkan, maka hasilnya 1 per min a dikali e pangkat min ax. Jadi, kita langsung saja masukkan batasannya dari 0 sampai 1. Kita ganti x-nya menjadi 1 dan 0, maka hasilnya min 1 per ae pangkat a dikali 1 dikurang min 1 per ae pangkat a dikali 0. Ini a dikali 1 itu a dikali 0 itu 0, karena e pangkat 0 itu kan bilangan bukan 0 yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1, maka e pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya, min 1 per ae pangkat a, ini min dikali min itu positif, jadi 1 per a. Kita jumlahkan, hasilnya min 1 ditambah e pangkat a per ae pangkat a. Nah, integral lipat 2, contoh soal nomor 2 ini, hasilnya ini. Kemudian, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil integral dari fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy. Nah, sama saja seperti contoh soal yang pertama dan kedua, karena ini dx-nya di depan, maka batasannya 1 sampai 2 dan dy-nya batasan 2 sampai 4. Kita langsung ke pembahasan. Kita operasikan dulu yang pertama yang dalam kurung ini. X kuadrat tambah y kuadrat. Nah, artinya itu terhadap x, maka variabel y ini dianggap konstan. Maka kita integral dulu x kuadratnya. Hasilnya 1 per 3 x pangkat 3. Nah, y kuadrat ini
Y kuadrat ini kan dianggap konstan, maka kita kalikan dengan X. Jadi, Y kuadrat dikali X dengan batasan 1 sampai 2. Nah, kita ganti X-nya menjadi 2 dan 1, maka hasilnya 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah Y kuadrat dikali 2 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah Y kuadrat dikali 1. Kita hitung, 2 pangkat 3 itu 8 dikali 1/3 yaitu 8/3 ditambah Y kuadrat dikali 2 itu 2Y kuadrat dikurang 1 pangkat 3 itu 1 dikali 1/3 yaitu 1/3 ditambah Y kuadrat dikali 1 itu Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung hasilnya menjadi 7/3 ditambah Y kuadrat. Kemudian kita integralkan terhadap dy-nya. Yang ini kita masukkan ke sini. Jadi integral 2 sampai 4, 7/3 ditambah Y kuadrat dy sama dengan integral 7/3 ditambah Y kuadrat dy. Nah, kita integralkan hasilnya menjadi 7/3 dikali Y ditambah 1/3 dikali Y pangkat 3. Langsung saja kita masuk batasannya dari 2 sampai 4. Dengan Y ini kita ganti menjadi 4 dan 2 sama dengan 7/3 dikali 4 ditambah 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurang 7/3 dikali 2 ditambah 1/3 dikali 2 pangkat 3. Jadi, kita hitung 4 dikali 7 itu 28/3, 4 pangkat 3 itu 64 dikali 1/3 yaitu 64/3 dikurang 2 dikali 7 itu 14/3, 2 pangkat 3 itu 8 dikali 1/3 yaitu 8/3. Nah, kita hitung yang dalam kurung ini terlebih dahulu. Maka 28 ditambah 64, 92/3 dikurang 14 ditambah 8 itu 22/3. Jadi, 92 dikurang 22 sama dengan 70/3. Maka, integral lipat 2 untuk contoh soal ketiga yaitu 70/3. Selanjutnya, kita masih ke integral lipat 2, tetapi di sini batas bukan persegi panjang. Nah, yang pertama, integral lipat 2 R fungsi X, Y dA sama dengan integral X sama dengan A sampai B. Integral Y sama dengan F1X sampai F2X dikali Fx, Y dy dx. Nah, di mana R itu merupakan X, Y sumbu dari F1X sampai F2X. Kemudian X merupakan sumbu dari A sampai B. Selanjutnya, integral R fungsi X, Y dA sama dengan integral Y sama dengan C sampai D, integral X sama dengan F1Y sampai F2Y, fungsi dari X, Y dx dy. Nah, di mana B ini merupakan R sama dengan X, Y sumbu dari F1Y sampai F2Y, dan Y merupakan sumbu dari C sampai D. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Melansari dengan NIM 230-210. Saya akan menjelaskan mengenai contoh soal integral lipat 2 dengan batas bukan persegi panjang, yaitu contohnya, tentukan hasil dari integral 1 sampai 2, integral Y sampai 3Y dari X tambah Y dx dy. Penyelesaiannya, pertama yang dikerjakan terlebih dahulu adalah integral dari Y sampai 3Y X tambah Y terhadap X, sehingga menjadi setengah X kuadrat ditambah YX dengan batas Y sampai dengan 3Y. Sama dengan X-nya ini kita ganti menjadi 3Y dan Y, sehingga setengah dikali 3Y kuadrat ditambah Y dikali dengan 3Y dikurang dengan setengah Y kuadrat ditambah dengan Y kali Y. Jika diselesaikan, menjadi 9Y kuadrat per 2 ditambah 3Y per pangkat 2 dikurang dengan Y kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat. Sama dengan 15Y kuadrat per 2 dikurang dengan 3Y kuadrat per 2 sama dengan 12Y kuadrat per 2 sama dengan 6Y kuadrat. Nah, 6Y kuadrat ini kita integralkan lagi dengan batas 1 sampai dengan 2, 6Y kuadrat dy, sehingga sama dengan jika diintegralkan menjadi 2Y pangkat 3 dengan batas 1 sampai dengan 2.
Sama dengan Y-nya itu kita ganti dengan 2 dan 1, sehingga 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 pangkat 3. Menjadi 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jadi hasil integral lipat 2-nya adalah 14. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai aplikasi integral lipat 2. Aplikasi integral lipat 2 ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah massa, yang kedua adalah pusat massa. Saya akan menjelaskan mengenai massa. Massa suatu benda adalah banyaknya materi atau partikel zat yang terkandung dalam suatu benda. Dalam suatu benda, banyaknya materi tersebut ditentukan oleh kerapatan atau densitas benda. Densitas tersebut dapat dinyatakan dalam fungsi dua variabel. Misalnya, terdapat benda pejal S dengan densitas delta X, Y, maka massa benda tersebut dapat diperoleh dengan M atau massa sama dengan integral lipat 2R dari delta dA. Delta ini merupakan fungsi dari dua variabel, yaitu delta X dan delta Y. Contoh soalnya, terdapat sebuah lamina dengan densitas delta X, Y sama dengan XY yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Tentukanlah massa lamina tersebut. Penyelesaian. Pertama, kita gambarkan dahulu grafik daerah yang membatasi lamina tersebut, yaitu di mana tadi densitas delta X, Y-nya ini dibatasi oleh sumbu X, ini dibatasi oleh sumbu X, lalu garis X sama dengan 8, ini X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Daerah yang ini, yang biru ini adalah S. Dapat kita peroleh notasinya yaitu S sama dengan himpunan X, Y, di mana X itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 8, atau bisa dibilang juga X-nya ini dengan batas mulai dari 0 sampai dengan 8, dan Y lebih besar daripada 0, lebih kecil dari X pangkat 2/3, atau bisa kita bilang juga dengan Y-nya ini dibatasi mulai dari 0 sampai dengan X pangkat 2/3. Dengan demikian, massa laminanya bisa kita cari menggunakan rumus tadi, yaitu di mana M sama dengan integral lipat 2S dari X, Y, dA, sama dengan integral dengan batas 0 sampai dengan 8, integral 0 sampai dengan X pangkat 2/3 dari X, Y, dy, dx. Sama dengan, kita integralkan dulu X, Y dengan batas 0 sampai dengan X pangkat 2/3, yaitu menjadi XY kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai dengan X 2/3 dx. Sehingga sama dengan setengah integral dengan batas 0 sampai 8, X pangkat 7/3 dx. Nah, X pangkat 7/3 dx ini kita integralkan dengan batas 0 sampai dengan 8, jadi sama dengan setengah dikali 3/10 X pangkat 10 pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 8, yaitu hasilnya menjadi 768 dibagi 5 sama dengan 153,6. Baiklah, materi selanjutnya yang mengenai pusat massa akan dijelaskan oleh Rizky Amri. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang aku mood. Oke, baiklah. Saya Rizky Amri akan melanjutkan mengenai presentasi kita hari ini mengenai pusat massa. Nah, pusat massa suatu benda adalah koordinat, di mana koordinatnya itu adalah titik X, Y, yang menunjukkan posisi atau kedudukan zat yang menjadi pusat dari suatu benda. Nah, misalkan terdapat sebuah benda pejal S dengan densitas delta X, Y. Oke, kita perhatikan, nah di situ terdapat sumbu X, Y. Nah, di tengah-tengah itu adalah titik S. Nah, di mana titik S itu adalah benda pejal. Nah, adapun massa benda dapat ditentukan dari rumus berikut. Nah, yang pertama ada X bar. X bar sama dengan M besar Y per
per M. Oke, kita bahas M besar. M besar itu adalah momen. Nah, jadi di situ kan MY. Nah, jadi otomatis momen terhadap sumbu Y. Atau momen itu adalah hasil kali dari massa terhadap jarak ke sumbu. Oke, jadi X bar sama dengan MY per M. Berarti sama dengan integral lipat 2 daerah S X delta X, Y dA. Per M, integral lipat 2 daerah S delta X, Y dA. Sedangkan untuk Y bar, nah Y bar sama dengan MX, nah M besar X per M. Nah, untuk M besar X itu adalah momen yang terhadap sumbu X per M kecil. Nah, M kecil itu sama seperti tadi massa. Berarti sama dengan integral lipat 2 daerah S Y delta X, Y dA per M kecil sama dengan integral lipat 2 daerah S delta X, Y dA. Nah, di bawah itu adalah titik di mana X bar, Y bar berada pada bidang D. Nah, adapun pusat massa benda tersebut, oke, dengan contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukanlah sentroid dari daerah yang berada pada kuadran pertama dengan batas garis lurus Y sama dengan X dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita masuk ke penjabarannya. Kita gambarkan dulu grafik daerah tersebut. Nah, di mana grafik ini terletak pada kuadran pertama sesuai dengan gambar. Terus terdapat garis lurus. Nah, garis lurusnya itu adalah di titik Y sama dengan X. Nah, garis dari 0 menuju ke titik 1 yang garis biru. Sedangkan batas garis sedangkan kurva yaitu Y sama dengan X kuadrat itu adalah garis melengkung menuju ke titik 1,1. Ya, sehingga dapat diperoleh S sama dengan X, Y, di mana X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1, sedangkan Y besar sama dengan X kuadrat, kecil sama dengan X. Nah, selanjutnya kita menentukan massanya. Nah, seperti rumus tadi, massa sama dengan 1 dY/dx. Massa dari 1 dY/dx dengan batas atas X sama dengan 0 sampai 1, Y sama dengan X kuadrat sampai dengan X. Nah, sama dengan, nah akan kita peroleh, pertama kita integralkan dulu terhadap Y. Oke, kita integralkan terhadap Y, hasilnya adalah Y dengan batas bawah X kuadrat, nah, batas atas X dx. Nah, selanjutnya akan kita peroleh adalah X kurang X kuadrat. Kemudian kita integralkan pula terhadap X. Maka, kita akan mendapatkan hasil yaitu X kuadrat per 2 dikurang X pangkat 3 per 3. Dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Setelah itu kita substitusikan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 6. Oke, dapat kita massanya. Selanjutnya kita penentuan pusat massa. Nah, kalau pusat ini ada pusat X dan pusat Y. Yang pertama itu adalah pusat X. Oke, MX sama dengan Y dY/dx dengan batas atas X sama dengan 0 dan 1, sedangkan Y X kuadrat dan X. Sama dengan, kemudian kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu. Kita peroleh hasilnya Y kuadrat per 2
dengan batas bawah X kuadrat dan batas atasnya X. Sehingga diperoleh X kuadrat per 2 kurang X pangkat 4 per 2 dx. Kemudian kita integralkan lagi terhadap variabel X. Nah, kan tadi sudah dengan variabel Y. Sekarang dengan variabel X. Maka kita peroleh hasilnya X pangkat 3 per 6 dikurang X pangkat 5 per 10 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Oke, kemudian kita substitusikan X-nya itu dengan 0. Maka, kita substitusikan X-nya itu dengan 0 untuk batas bawah dan 1 untuk batas atasnya. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah 1/15. Nah, kemudian untuk pusat massa kedua yaitu MY sama dengan X dy dx dengan batas X sama dengan 0 dan 1 dan batas Y sama dengan X kuadrat dan X. Oke, sama seperti yang di atas, kita integralkan dulu dengan terhadap sumbu Y. Nah, kita integralkan terhadap sumbu Y, maka dapatlah hasilnya XY dengan batas bawah X kuadrat dan batas atas X. Nah, terus sama dengan sama dengan X kuadrat per X, sama dengan X kuadrat dikurang X pangkat 3 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Kemudian kita integralkan dengan sumbu X, maka hasilnya X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Sehingga kita substitusikan, maka hasilnya adalah 1/12. Oke, maka hasil akhirnya dapat kita peroleh X bar sama dengan, sesuai dengan rumus ya, X bar sama dengan MY itu adalah momen terhadap sumbu Y per M, sama dengan 1/12 per 1/6. Maka setelah dibagi, hasilnya adalah 1/2. Sedangkan Y bar sama dengan MX per M. Nah, MX itu adalah momen terhadap sumbu X per M, berarti sama dengan 1/15 per 1/6. Nah, setelah dibagikan, maka hasilnya adalah 2/5. Momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Jadi, berotasi itu artinya berputar pada porosnya, dan poros benda tersebut dapat terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi, dengan demikian, momen inersianya ada 3 jenis, yaitu momen inersia terhadap sumbu X, momen inersia terhadap sumbu Y, dan momen inersia terhadap sumbu Z. Momen inersia dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, momen inersia terhadap sumbu X yaitu IX. IX sama dengan integral lipat 2 daerah S dari Y kuadrat dikali delta X, Y dA. Yang kedua, momen inersia terhadap sumbu Y, yaitu IY. IY sama dengan integral lipat 2 daerah S dari X kuadrat dikali delta X, Y dA. Dan yang ketiga adalah momen inersia terhadap sumbu Z. Jadi untuk momen inersia terhadap sumbu Z adalah hasil penjumlahan dari momen inersia terhadap sumbu X ditambah momen inersia terhadap sumbu Y. Contoh soalnya, terdapat sebuah lamina dengan densitas delta X, Y sama dengan XY yang dibatasi oleh sumbu X. Garis X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Tentukanlah momen inersia benda terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah menggambar daerah yang membatasi lamina tersebut. Jadi tadi daerahnya dibatasi oleh sumbu X. Kemudian X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Jadi ini adalah daerah S-nya, sehingga diperoleh himpunan X, Y di mana
X besar dari sama dengan 0 kecil dari sama dengan 8, dan Y besar dari sama dengan 0 kecil dari sama dengan X pangkat 2/3. Dengan demikian, momen inersianya adalah untuk IX sama dengan integral lipat 2 dari X Y pangkat 3 dA. Lalu kita masukkan untuk X batas bawah 0 batas atas 8, dan Y batas bawah 0 batas atas X pangkat 2/3. Dari XY pangkat 3 DY dx, kita integralkan dahulu terhadap Y-nya. Kita integralkan terhadap Y, maka didapat hasilnya 1/4 X pangkat 11/3. 1/4-nya kita keluarkan, lalu yang ini kita integralkan terhadap X. Lalu didapat hasilnya dari batas bawah 0 batas atas 8, yaitu 6144/7. Atau nilainya mendekati 877,71. Yang kedua, momen inersia terhadap sumbu Y. Y sama dengan integral lipat 2 dari X pangkat 3Y dA. Lalu kita masukkan untuk X batas bawah 0, batas atas 8, dan Y batas bawah 0, batas atas X pangkat 2/3. Dari X pangkat 3 Y dy dx. Lalu kita integralkan terhadap Y, didapat hasilnya 1/2 X pangkat 11/3. 1/2-nya kita keluarkan. Lalu yang ini kita integralkan terhadap X. Setelah diintegralkan terhadap X, kita masukkan batas bawah 0, batas atas 8. Maka didapat hasilnya 6144. Dan yang terakhir, momen inersia terhadap sumbu Z. Atau IZ sama dengan IX ditambah IY. Yaitu hasilnya 49.152/7. Yang hasilnya mendekati nilai 7.021,71. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansa dengan NIM 20030200060. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral lipat 3. Integral lipat 3. Integral lipat 3 daerah R fx, yz, dv dari suatu fungsi 3 variabel bebas terhadap daerah R, di mana fungsi bernilai tunggal dan kontinu, merupakan suatu pengembangan dari integral dan integral lipat 2. Jika fx, yz sama dengan 1, maka integral menjadi seperti berikut, yaitu integral lipat 3 daerah R fx, yz, dv sama dengan integral lipat 3 dv. Dapat diartikan pengukuran volume daerah R. Dalam koordinat tegak lurus, integral tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti di bawah ini, yaitu di mana X besar dari sama dengan X1 dan kecil dari sama dengan X2, dan Y besar dari sama dengan X, Y1, X, dan kecil dari sama dengan Y2X. Sementara Z besar dari sama dengan Z1, XY, dan kecil dari sama dengan Z2, XY. Selanjutnya kita akan memasuki ke contoh soal 1, di mana itu tentukan hasil dari integral yang pertama, batas bawah 1, batas 2, integral yang kedua, batas bawah 2, batas atas 3, dan integral yang ketiga, batas bawah 3, batas atas 4, X, Y, Z terhadap DZ, DY, dan DX. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan menyelesaikan integral X terhadap DZ, di mana itu integral dengan batas bawah 1, batas atas 2, integral dengan batas bawah 2, batas atas 3,
setengah dikalikan dengan batasnya yang ketiga, yaitu batas bawah 3, batas atas 4 terhadap dz. Selanjutnya dituliskan dy kali dx. Sama dengan integral batas atas 2, batas bawah 1, integral batas atas 3, bawah 2, 8 xy dikurangi 9 per 2 xy, dy dikali dx. Selanjutnya mengintegralkan y terhadap dy sama dengan integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, 4xy kuadrat dikurang 9 per 4 xy kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 dx. Sama dengan integral dengan batas atas 2, batas bawah 1, 36x dikurang 81 per 4x dikurang 16x dikurang 9x dx. Selanjutnya integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, 29x dikurang 81 per 4x dx sama dengan, selanjutnya kita integralkan yang terakhir, yaitu integral 29x dikurang 81 per 4x dx. Selanjutnya integral 35 per 4x dx sama dengan 35 per 4x 35 per 4 dikali integral dikali dx. Didapatkan hasilnya yaitu 35 per 4 dikali setengah x pangkat 2 sama dengan 35x pangkat 2 per 8 dikali dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 menjadi 35 dikali 2 pangkat 2 per 8 dikurang 3 kali 1 per 8, yaitu hasilnya 105 per 8.